caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana caranya membentuk cabang mulai dari kecil ya, dari bibit. Hal inilah yang selalu saya lakukan pada pohon mangga agar nanti pendek batangnya, kemudian nanti memiliki percabangan yang bagus. Simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Saya punya bibit mangga yang saya grafting menggunakan teknik sambung sisip satu mata tunas yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu ya. Videonya ada di sini. Jika teman-teman ingin melakukan grafting model seperti ini, videonya sudah saya upload ya, dan silahkan dipraktekkan. Ini sudah tumbuh berapa tingkat ya? 1, kemudian 2 tingkat ini sudah tumbuh. Nah, kemudian ini kalau dibiarkan dia itu pasti akan tumbuh terus bos ya. Jadi dia itu akan tinggi, kemudian nanti pada titik tertentu baru membuat percabangan. Tentunya jika teman-teman menginginkan bibit mangga itu pendek, kemudian nanti sudah bercabang, ya langkah yang pertama harus dilakukan adalah dipangkas ya. Untuk pemangkasannya itu nanti sesuai dengan selera teman-teman ya, agak tinggi atau pendek saja, itu nanti terserah teman-teman. Yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah cara pemangkasannya atau cara perawatan bibit yang akan dipangkas. Ini hal penting karena nanti kalau tidak dilakukan treatment sebelum dipangkas, dia itu biasanya setelah tumbuh pun mata tunasnya tidak terlalu bagus. Caranya cukup mudah ya untuk bibit tanaman yang mau dipangkas. Itu yang pertama adalah harus benar-benar sehat dulu. Jadi kalau tanaman baru pindah tanam, entah itu di lahan atau mungkin diganti polybag yang dari kecil kemudian ke polybag yang lebih besar, itu masih dalam keadaan stres atau belum normal kembali, itu jangan dilakukan pemangkasan. Karena teman-teman itu kemarin ada yang melakukan hal tersebut. Makanya setelah dipangkas, tumbuh tunasnya itu tidak bagus. Sebagai pendukung mata tunas itu akan keluarnya bagus setelah dipangkas, kita pastikan tanaman itu sudah dipupuk terlebih dahulu bos ya. Tentunya menggunakan pupuk pertumbuhan yang tinggi unsur nitrogen. Bisa menggunakan pupuk yang kimia atau mungkin menggunakan pupuk yang organik. Intinya sudah dilakukan pemupukan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu sudah saya terangkan beberapa kali di pemangkasan mangga ya yang kemarin saya buat. Untuk pemangkasan itu baiknya adalah di batas percabangan seperti ini bos. Nah, ini kan tumbuh ya satu cabang, kemudian tumbuh lagi satu percabangan, dan ini adalah batas percabangan. Nah, kalau mau memangkas itu di batas percabangan, harapannya nanti mata tunas itu akan tumbuh di setiap ketiak daun ini. Setelah tumbuh nanti kita bisa memilih sesuai selera tunas mana yang akan kita pilih, baik 3 cabang ataupun 4 cabang. Kalau kita memangkasnya di area ini ya,
tentu saja yang tumbuh itu nanti bisa tidak sesuai harapan ya. Caranya cukup mudah, jadi nanti teman-teman bisa sesuai selera, mau potong di sebelah sini agar lebih pendek, atau mungkin teman-teman juga bisa memotong di bagian atasnya lagi ya, itu sesuai selera teman-teman, mau yang pendek atau mau yang agak tinggi. Kalau saya pribadi lebih suka untuk tanaman mangga nantinya yang pendek dan sudah memiliki beberapa cabang. Jadi nanti akan saya potong di batas percabangan yang paling bawah. Oke ya, cara memotongnya juga sangat mudah ya. Nanti tinggal kita potong saja, kemudian prosesnya selesai, tinggal menunggu untuk mata tunasnya nanti akan tumbuh. Cuma seperti itu saja ya. Yang terpenting itu adalah untuk perlakuan sebelum pemangkasan. Oke ya, ini akan saya pangkas di batas percabangan yang paling bawah bos, seperti ini. Nah, pangkas saja. Oke. Nah, nanti akan muncul beberapa cabang dari ketiak daun ini. Biasanya itu yang paling bagus adalah di daerah atas. Oke ya, caranya cukup mudah, dan video akan saya lanjut ketika tanaman yang telah kita pangkas ini sudah mulai mengeluarkan tunas. Dan nanti akan saya tunjukkan pada teman-teman bagaimana cara merawat mata tunas yang baru tumbuh agar nanti tumbuhnya bagus. Selamat pagi bos, ini akan saya update untuk bibit mangga yang kemarin saya lakukan pemangkasan untuk pembentukan cabang. Ini usianya 10 hari dari pemangkasan yang saya lakukan kemarin. Ini sudah mulai muncul tunas ya di ketiak daunnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mata tunas yang sudah muncul seperti ini bos. Ya, ini cepat ya, karena untuk bawahnya ini sehat ya, kemarin dipupuk terlebih dahulu, makanya dia itu akan cepat tumbuh seperti ini. Oke ya, dalam updatean kali ini saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya dalam 10 hari ini sudah mulai terubus ya, dikarenakan karena batang bawah yang sehat. Biasanya kalau batang bawahnya itu nggak sehat, dia itu akan lama terubusnya, bisa sampai 3 minggu atau mungkin 1 bulan, dan nanti hasilnya juga terubusannya akan kurang bagus bos. Untuk seleksinya nanti percabangan ini akan saya lakukan jika sudah tumbuh ya dengan daun yang sempurna. Ini saya biarkan dulu, kemudian video akan saya lanjut ketika mata tunas yang telah tumbuh ini sudah berdaun sempurna bos. Selamat sore bos, akan saya update perkembangan untuk pemangkasan bibit mangga yang saya lakukan 3 minggu yang lalu. Ini sudah memasuki minggu keempat, tapi belum 1 bulan ya. Ini di minggu keempat. Kondisinya sudah seperti ini bos. Ini kemarin ada 5 kayaknya, kalau nggak salah ada 5 cabang. Saya sisakan 3 cabang seperti ini bos. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk batangnya ini sehat tumbuhnya. Wah, ini sangat sehat sekali. Ini dikarenakan batang bawahnya itu sehat. Nah, ini sangat penting ya. Makanya sebelum dilakukan pemangkasan itu lakukan pemupukan terlebih dahulu. Kemudian nanti akan bagus seperti ini untuk pertumbuhan cabangnya.
Ini merupakan pemangkasan pertama ya, pembentukan cabang pertama. Jadi biasanya saya lakukan pemangkasan pembentukan cabang ya di sebelah sini. Kemudian nanti ada saya sisakan 3 sampai 4 cabang. Kemudian nanti setelah ini tumbuh, ini akan dipangkas lagi, kemudian membentuk percabangan yang baru. Inilah jika teman-teman melakukan pemangkasan atau menginginkan tabulan pot mangga kita itu pendek, kemudian memiliki percabangan yang banyak dan bagus, bos. Kemarin ada yang tanya bagaimana cara cepat untuk membesarkan batang untuk tabulan pot mangga atau mungkin alpukat. Ini akan saya tunjukkan. Jadi setelah di grafting baik sambung pucuk atau mungkin sambung sisip seperti ini, langsung dilakukan pemangkasan pembentukan cabang yang pertama. Kemudian setelah dilakukan pemangkasan pembentukan cabang yang pertama seperti ini, langsung saya letakkan di tanah ya. Tujuannya itu agar akar tembus, tidak dikasih alas seperti ini, bos. Jika akar itu tembus, nanti akan membantu mempercepat batang ini akan besar ya. Kemudian bisa dilakukan pemangkasan pembentukan cabang yang selanjutnya. Ini akan saya contohkan pohon yang sedang saya lakukan pemangkasan pembentukan cabang lanjutan, bos. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya lakukan pemangkasan pertama seperti yang tadi. Ini sambung pucuk dulunya, sambung pucuk, kemudian saya pangkas, kemudian saya sisakan 3 batang, kemudian saya pangkas lagi, kemudian muncul 2 batang. Yang ini saya biarkan 1 batang saja. Kemudian ini saya pembentukan cabang kembali agar nanti semakin rimbun percabangannya. Dan ini akar itu sudah saya tembuskan, bos. Coba bisa dilihat ya, ini sudah tembus akarnya. Ini akan membantu mempercepat tumbuhnya mata tunas yang kita pangkas, bos. Tanaman itu akan lebih sehat, kemudian akan cepat besar karena akarnya itu leluasa tumbuh di tanah. Kalau dibiarkan di pot ini saja, itu biasanya nanti akan sulit ya untuk membentukkan cabang lanjutan karena akarnya sudah penuh. Inilah hal yang selalu saya lakukan. Kenapa pohon mangga umur 2 tahun sudah bisa dibuahkan seperti dalam video ini ya. Nah, ini kalau sudah nanti percabangannya bagus, baru nanti ini saya pindahkan ke dalam pot yang lebih besar. Kemudian saya pangkas akar yang tembus, bos. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Oke, bos, itu adalah cara saya dalam melakukan pembentukan cabang agar nanti tabulan pot kita, baik tanaman mangga atau mungkin alpukat, nanti bisa berbatang besar, kemudian pendek dan percabangannya sudah bagus. Mudah-mudahan ini bermanfaat. To move on, to be what I want, I'll keep dreaming. Oke ya, ini merupakan pemangkasan pertama yang saya lakukan setelah dilakukan grafting baik sambung sisip atau mungkin sambung pucuk. Jika teman-teman menginginkan tabulan pot mangga atau mungkin alpukat berbatang pendek, kemudian nanti percabangannya bagus ya, setelah beli bibit atau mungkin setelah di grafting langsung dilakukan pemotongan seperti yang telah saya lakukan ini. Ini adalah pemangkasan pertama. Kemudian nanti setelah sehat, batangnya besar, ini setelah tumbuh lagi nanti akan saya lakukan pemotongan cabang lanjutan, bos. Dalam pembentukan tabulan pot yang pendek seperti yang ada di samping saya ini memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi perlu perawatan, pemangkasan pembentukan cabang, dan perlu kesabaran. Semuanya tidak instan, bos. Jika bibit mangga atau mungkin bibit alpukat setelah grafting atau setelah teman-teman beli ya, tidak dilakukan pemangkasan seperti ini, dia itu akan tumbuh terus ke atas, bos. Jadi tidak membentuk percabangan ya, dia akan tinggi. Kemudian nanti jika ditanam di dalam pot itu kurang begitu menarik ya, karena karakter di dalam pot atau tanaman buah di dalam pot itu pendek dan memiliki percabangan yang bagus. Walaupun nanti pada titik tertentu jika tidak dilakukan pemotongan, dia akan membentuk percabangan sendiri, tapi itu nanti biasanya akan terlalu tinggi. Jadi baiknya
pemangkasan pembentukan cabang itu dilakukan sedini mungkin. Sekali lagi, ini butuh proses ya bos, tidak hanya 1 bulan atau mungkin 2 bulan. Ini biasanya saya lakukan 1 atau 2 tahun, baru kemudian nanti cabangnya terbentuk seperti ini dan biasanya langsung akan saya buahkan. Itu juga tergantung kondisi tanaman. Jika dia itu sehat, kemudian batangnya sudah lumayan tua dan besar, baru akan saya lakukan pembuahan. Tapi kalau belum memenuhi standar pembuahan, biasanya saya biarkan dulu dan sambil saya lakukan pemangkasan kembali agar nanti percabangannya lebih bagus lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be